Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa an Amr bin Salamah. Hadis riwayat dari Amr bin Salamah. Qala beliau menceritakan, qala abi, ayah saya berkata, ji'tukum, saya datang kepada kalian semua, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah saya sowan kepada Rasulullah. Jadi Salamah, ayahnya Amr bin Salamah itu bercerita, saya ini datang kepada kalian setelah sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakon, sebagai seorang nabi yang hak, yang benar. Faqala maka kemudian Rasulullah bersabda, idza hadaratis sholatu, jika sholat telah hadir, maksudnya waktu sholat akan segera dilaksanakan, wal yu'adzin, maka hendaklah azan ahadukum, salah satu di antara kalian. Wal yu'adzin itu bisa diartikan sebaiknya azan atau hendaklah azan, salah satu di antara kalian. Wal ya ummatum, dan hendaklah menjadi imam kalian atau mengimami kalian semua, aktsarukum Qur'anan, orang yang paling banyak membaca Al-Qur'annya. Ada yang mengartikan aktsarukum Qur'anan itu orang yang paling banyak hafalannya. Jadi idealnya imam itu sering baca Al-Qur'an atau punya banyak hafalan. Itu yang paling bagus. Maka standar imam itu ada ketentuan, tidak sembarang orang. Rasulullah pesan, hendaklah menjadi imam siapa di antara kalian yang paling banyak membaca Al-Quran atau yang paling banyak punya hafalan. Dan ini standar ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tetap menjadi pertimbangan. Maka imam masjid Mekah dan Madinah itu tidak ada yang tidak hafal Al-Quran, karena dari awal Rasulullah menentukan imam itu diminta cari orang yang paling banyak hafalannya atau paling banyak membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh imam beradul-beradul karena jarang membaca Al-Quran. Rasulullah perintahkan yang paling sering membaca, atau ada yang mengatakan yang paling banyak hafalan. Qala, kemudian Amr bin Salamah mengatakan, Panadharu, maka kemudian para sahabat saling melihat.
atau mencari falam yakun ahadun, tidak ada satupun di antara para sahabat itu aktsara minni Qur'anan, yang paling banyak hafalannya dibanding saya. Di Amr bin Salamah itu ketika ayahnya menceritakan Rasulullah itu menentukan syarat orang jadi imam itu kalau bisa yang banyak hafalan, yang sering membaca Al-Quran. Setelah mendengar begitu para sahabat ini tolak-tolak. Ya, kebetulan waktu itu mungkin sahabat-sahabat senior itu tidak ada atau di mana. Kemudian setelah melihat kata Amr bin Salamah, ternyata dari sekian yang datang itu tidak ada yang melebihi saya dalam urusan hafalan Al-Quran. Faqad damuni, maka kemudian sahabat-sahabat itu mempersilahkan saya untuk maju. Wa ana ibnu sittin, padahal saya masih berusia 6 tahun. Au sab'i sinin, atau yang mungkin kira-kira baru 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasai. Jadi ini sebuah peristiwa, kasus di luar kondisi normal. Kalau kondisi normal ya tentu yang jadi imam itu Rasulullah, atau kalau Rasulullah uzur ya sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar. Tapi sepanjang sejarah kehidupan Rasul itu kan ya, selalu jadi imam Rasulullah, kecuali dalam kondisi yang sudah sakit parah yang kemarin dijelaskan. Dalam kondisi di luar wilayahnya Rasulullah, ya ini Salamah itu sowan kepada Rasul, kemudian mendengar Rasul begitu, akhirnya pulang ke kampungnya cerita. Pada saat cerita seperti itu, ternyata yang banyak hafalannya itu anak kecil yang namanya Amr bin Salamah. Karena diceritakan Amr bin Salamah ini paling senang mendengarkan orang baca Al-Quran. Kalau ada orang punya hafalan itu dia selalu kepingin mendengarkan. Lama-lama banyak hafalan. Nah, hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama, persyaratan orang jadi imam itu memang harus punya standar. Jangan kemudian tidak pernah ngaji, beratul-beratul, bacaannya nggak benar, terus dijadikan imam. Yang kedua, kalau bisa imam itu ya cari yang punya banyak hafalan, supaya ada variasi. Jamaahnya tidak bosan, masa balik-balik itu saja. Kadang walaupun ya tidak apa-apa. Dalam hadis-hadis yang dulu dijelaskan, baca surat Ikhlas saja setiap rakaat juga tidak apa-apa. Tapi di sini Rasulullah artinya memberikan perhatian. Kalau bisa ada peningkatan. Jadi imam itu ya memang ada konsekuensi. Terus meningkatkan bacaan Al-Quran. Yang kedua, kalau tidak ada orang yang dewasa, yang ada itu anak kecil, jadi dikatakan dia baru usia 6 tahun atau 7 tahun. Di Timur Tengah itu kan biasa, anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun hafal Al-Quran itu biasa. Nah yang tua-tua banyak yang tidak hafal. Ketika ada persyaratan seperti itu, kemudian mereka mempersilahkan si Amr bin Salamah ini untuk maju, padahal usianya baru 6 atau 7 tahun. Sehingga ada ulama yang mengatakan
Imam itu walaupun anak kecil 6-7 tahun itu kan belum balik. Ketika dia punya persyaratan keilmuan melebihi yang lain, jadi standarnya itu ilmunya bukan umurnya. Wis tuwek tapi gak duwe hafalan kelas. Kata Rasulullah ya gak usah dipakai. Itu ada persyaratan. Walaupun dalam kajian fikih ada perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan kalau belum balik ya tidak boleh, karena dia belum punya kewajiban sholat. Tapi di hadis ini belum balik tidak apa-apa, karena dikaitkan dengan hadis yang kemarin itu anak kecil itu kalau sholat kan belum wajib. Itu berarti masuk sholatnya itu dihukumi sunnah. Dan ketika orang sholat wajib mengikuti imamnya itu sholat sunnah, kemarin kan sudah dijelaskan, tidak apa-apa. Di sholat jamaah itu kalau antara imam dan makmumnya berbeda status sholatnya, apakah imamnya sholat sunnah atau yang makmumnya yang sholat sunnah, kemudian berjamaah, itu tidak menggugurkan sahnya sholat jamaah. Di dua hal ini menjadi penting. Maka kemudian ya tugasnya takmir itu kalau milih imam ya cari yang kira-kira lebih banyak baca Al-Quran, lebih banyak punya hafalan. Kalau misalnya seperti kita pada umumnya, memang budayanya kita itu jarang ya hafal Al-Quran. Terus diberi tugas jadi imam, ya berusaha beradaptasi, minimal sering baca Al-Quran supaya kalau baca itu lancar, tidak kedatil-kedatil istilah orang Jawa. Yang kedua, supaya ada variasi, berusaha untuk meningkatkan hafalannya. Ya surat-surat pendek itu pelan-pelan dihafal. Jangan merasa kalau sudah tua itu terus angel ngapal. Tidak ada angel. Al-Quran itu Allah menjamin asal kita mau. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Al-Quran itu gampang untuk diingat. Kita tidak bisa itu kan karena awang-awangan, terus tuwek, lalian. Al-Quran itu tidak bisa begitu. Kalau kita coba, itu ya serius apa enggak? Nanti lama-lama itu gampang. Ya tentu cara menghafalnya beda dengan anak-anak muda. Standar hafalan orang tua itu kan sekali baca satu ayat itu minimal 20 kali minimal. Misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita belum hafal, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu sampai 20 kali. Termasuk ayat-ayat yang lain. Nah, ketika 20 kali minimal, itu lisan kita akan lancar. Pertama tidak akan ketatil. Terus nanti kemudian secara otomatis ulangan-ulangan yang kita baca direspon oleh otak kita, kemudian tahu-tahu ya hafal begitu saja. Tidak ada alasan tua angel apa itu tidak ada. Itu Allah menjamin. Asal mau kita akan diberi kemudahan. Dan itu kalau bisa diprogram. Keuntungannya apa? Orang makin tua itu kan baca Al-Quran itu semakin tua mata ini semakin kabur. Kalau semakin banyak hafalan, itu kabur itu tidak menjadi halangan. Dan orang hafal Al-Quran itu dia tidak tahu matanya itu akan bisa mencermati.
Kalau tidak percaya dicoba. Ayat-ayat yang kita hafal. Kemudian kita mau baca biasanya pakai kacamata. Yang setengah hafal itu kita baca tidak pakai kacamata. Itu mata kita bisa menelusuri. Seakan-akan kita itu ya mata kita normal. Saya itu sudah nyoba berkali-kali. Ayat-ayat yang hafal itu saya coba. Ya tetap baca Al-Quran. Tapi ternyata kelihatan jelas. Nanti ketemu yang tidak hafal yang kabur lagi. Nah itu kehebatan Al-Quran. Dan Rasulullah menganjurkan seseorang yang ditunjuk jadi imam itu pertama harus berusaha sering baca Al-Quran supaya ketika membaca itu lancar. Yang kedua, kalau bisa meningkatkan hafalannya sehingga membuat jamaah itu tidak jenuh. Yang ketiga tadi ada idza hadaratis shalah falyu'adzin. Kalau sudah datang waktunya salat harus ada yang menjadi tukang azan. Nah untuk azan ini tidak ada persyaratan. Beda dengan imam. Imam tadi kan ada harus ilmunya ada. Artinya menguasai Al-Quran. Hafalannya banyak. Bacaannya lancar. Itu ada persyaratan. Untuk muadzin, ya pokoknya iso bengok suarane banter. Kata Rasulullah, minimal yang penting ada yang azan. Nah, syukur kalau suaranya keras, lagunya bagus ya lebih baik. Tapi andaikan tidak ada, ya saono wong azan itu tidak perlu ada persyaratan macam-macam. Sehingga beda. Status muadzin dengan imam itu berbeda. Maka kemudian sekarang itu orang menganggap kenapa status muadzin berbeda dengan imam? Ya karena persyaratan imam itu lebih ketat. Dan itu berimbas kepada konsekuensi di akhir zaman. Petugas imam dan petugas muadzin itu kalau di zaman sekarang kan ada konsekuensi yang namanya bisyarah. Ya bisyarah itu bukan bayaran, sekedar ya supaya kayak pantas-pantasan. Jadi kalau menentukan bisyarah muadzin dengan imam tentu berbeda. Kenapa imamnya kok lebih banyak? Ya memang persyaratannya lebih banyak. Jadi jangan dianggap muadzin itu soro, jaga waktu. Itu di luar itu. Muadzin itu ketentuannya yang penting pokoknya. Tapi imam itu harus ada persyaratan. Nah, kadang orang yang tidak paham itu terus banding-banding. Mosok ngimami wae bayarane luwih akeh mbek tukang. Lu beda ya syaratnya tukang. Pokoknya iso nuduk palu. Kamu imam itu ada persyaratan khusus. Tidak semua orang bisa. Ya, ini hadis ini terutama untuk para takmir dan para imam itu perlu mendapat perhatian. Ya, sampai nanti. Karena kebutuhan imam itu terus berlanjut. Misalnya kemudian imam yang lama udzur ketika mencari pengganti, itu juga jangan asal coba. Harus ada persyaratan.